Bulan Maret lalu, muncul dua warga Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19. Tak ada kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Menkes Dr. Terawan. Yang ada hanyalah pemberitahuan, ODP, PDP, kematian, ODP, PDP, kematian. Begitu seterusnya. Hingga setelah 4 minggu, muncul gebrakan baru yang sayangnya masih kontroversial. Gebrakan ini dinamakan pembatasan sosial berskala besar. Tentunya kosakata ini mendorong pertanyaan dari warga netizen. Apa bedanya dengan karantina wilayah atau lockdown? Secara definisi, karantina wilayah lebih jelas dari PSBB. Artinya, orang yang berada di wilayah tersebut akan dikarantina. Lalu bagaimana dengan pembatasan sosial berskala besar? Jadi maksudnya yang dibatasi adalah kegiatan bersosial. Bisa hangout, belajar, training, bahkan ikut seminar. Karena disitulah virus mudah menyebar. Makanya pemerintah membatasi aktivitas warga, kecuali bagi warga yang bekerja sebagai pelayan masyarakat, seperti pegawai bank, kantor pos, polisi, teknisi listrik, telepon, sampai pelaku UKM tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Sedangkan bagi yang tidak, sebaiknya di rumah aja. Walaupun begitu, di balik peraturan ini pasti ada alasan yang sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah. Hal inilah munculnya berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang menurut saya secara pribadi ada yang bisa memperkuat alasan di balik kebijakan PSBB. Apa aja itu? Mungkin beberapa dari kalian berpendapat bahwa negara Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keuangan, sehingga pemerintah tidak sanggup untuk mengatasi endemi corona. Bisa iya, bisa tidak. Mungkin sebaiknya kita cek dulu kondisi keuangan negara kita saat ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan rincian APBN, menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami defisit hingga 5% dari PDB untuk atasi COVID-19. Bagi yang belum tahu, PDB Indonesia sekarang mencapai 1 triliun US dollar atau sekitar 16.000 triliun rupiah. Defisit tersebut berasal dari tingginya anggaran belanja negara yang mencapai 2.233 triliun rupiah. Dampaknya, proyeksi pencapaian PDB hanya sampai 2,3% di kuartal kedua. Bahkan terburuknya bisa mencapai 0,4%, kata Ibu Sri Mulyani. Itu pun Indonesia masih dinilai lebih baik dari negara G20 lainnya yang bakal mengalami resesi di bawah 1% setelah melakukan lockdown, khususnya negara-negara di Eropa. Jadi, apakah lockdown bisa memperparah perekonomian di Indonesia? Tidak juga, tergantung sistem peraturan yang diterapkan di setiap negara. Jadi kesimpulannya, bukan masalah keuangan yang dihadapi, tapi bagaimana menyelamatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyak isu yang beredar bahwa pemerintah sengaja tidak menerapkan lockdown karena banyaknya tenaga kerja informal di Indonesia dengan tujuan untuk menghindari konflik yang terjadi di India saat ini. Sebenarnya di India bukan masalah peraturan lockdown, tapi kesalahan sistem yang dibuat tanpa pertimbangan yang matang. Di India, jumlah tenaga kerja informal mencapai 90%, di mana 40%-nya adalah pekerja buta huruf, sehingga mereka tidak memiliki dokumen resmi dan jaminan sosial. Hal itu membuat pemerintah merasa kesulitan untuk menjangkau kebutuhan pokok. Alhasil, banyak warga yang kelaparan hingga mereka terpaksa pulang kampung di saat tidak ada transportasi umum. Jadi, apakah ini alasan pemerintah untuk menolak lockdown, sehingga milih PSBB dengan maksud tidak menanggung kebutuhan pokok masyarakat? Tidak juga, karena PSBB awalnya dari usulan kepala daerah untuk mengkarantinakan wilayahnya. Akhirnya pemerintah membuat peraturan Menkes nomor 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 5 tentang pedoman PSBB untuk memastikan bahwa setiap kepala daerah yang mengajukan PSBB sudah siap memenuhi kebutuhan hidup dasar rakyat. Jadi pemerintah pusat tinggal menyiapkan jaminan manfaat dari APBN. Asal tahu aja nih, defisit anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 mencapai 852 triliun rupiah dengan besar manfaat yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun konteks PSBB yang diterapkan hanya sebatas wilayah yang terinfeksi COVID-19.
Padahal jika dilihat dari konteks tracing atau kejadian transmisi lokal, COVID-19 bisa tersebar di mana-mana tanpa melihat batas wilayah. Kita ambil positifnya aja, di balik kebijakan pasti ada maksud yang baik. Jadi, dari kedua alasan tersebut, menurut saya, alasan pertama masih masuk akal. Intinya bukan masalah keuangan, tapi dampak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Memang, PSBB bukan solusi efektif, tapi at least bisa menjawab kondisi yang ada di Indonesia. Saya yakin, pemerintah juga sudah berpikir matang setelah mempelajari kasus yang terjadi di negara lain. Berdiskusi dengan pihak-pihak terkait yang ahli di bidangnya, sampai mengamati fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Semoga pandemi yang melanda negeri kita ini akan cepat berlalu